untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Khosududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Khosududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan nggak pecah belah nggak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan. Karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan, tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, Siti. UGM. Ya. Itu yang memegang data itu. Makanya itu jelas gak sih? Makanya UGM, halo, gitu. Tolong deh terima permintaan dari iNews dan kami semua deh. Saya bantu Pak Ade. Enggak, maksudnya gitu. saya bertanya kepada Ya. Roy sudah memegang linknya Ya. dan lain sebagainya. Maksud saya berarti yang mengoperasikan link tersebut kan Betul. ada orangnya kan? Ada orangnya. Ada orangnya dan Ada ada oknumnya. zamannya, ada tentu ada tempusnya. Persis. Yang dilakukannya kapan? Itu jelas. Nah, di situ Bang Roy sudah betul-betul bisa melihat itu hari apa, kapan, detik keberapa, itu ada. Ada jejak digitalnya, tapi tidak akan saya omongkan di sini. Itu yakin betul itu Bang Roy. Ini Yakinlah, gak main-main loh Bang Kalau Roy. ini benar-benar digital forensik kalau ini. Benar, karena Mas itu Roy alat sudah- buktinya digital. Mas Roy sudah menyimpan itu semua. Sudah. menyimpan ya? Detil-detilnya. Link screen capture, Perubahannya. semua perubahannya sudah. Dan itu akan dibuka nanti kalau ada sidang. Ya entah ada sidang, entah ada apa, pokoknya saya buka. Ini nggak main-main loh Bang Oh Roy. nggak main-main. Ini nggak main-main. Saya sedih Bang. Saya sedih Bang Ade karena di kampus yang saya cintai. Ya, saya S1, S2 dari UGM. Kenapa UGM Bukannya Bang Roy tidak harus melakukan ini? menjaga kampus Bang Setuju. Roy dengan hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Makanya karena ini saya Gitu percaya Universitas Gadjah Mada kalau benar tidak mungkin melakukan ini. Jadi pasti ada oknum. Makanya sampai Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM pun itu juga melakukan ini UGM kok kayak gini sih penjelasannya. Beliau itu gemes loh dengan kayak gini. Dan beberapa kagama sekarang keluarga alumni Universitas Gadjah Mada juga menyatakan ini. Terus kemudian sekarang tidak hanya UGM Mas Aiman, saya bocorkan lagi, teman-teman dari ITB mulai juga mereka membantu kami menemukan beberapa jejak-jejak ini. Digital. Iya, jejak digital. Meskipun saya bilang nanti dulu, saya urusi kampus saya dulu, ya gitu. Tapi sudah ada beberapa. Bahkan dari internasional mereka sudah siap bantu, dari Amerika juga.
Saya menjadi agak ngeri-ngeri sedap dengan Bang Roy ini. Belum lagi laporan polisi yang akan dihadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nampaknya akan ada masalah baru loh Bang Roy. Ini terkait dengan UGM. Ini kenapa? Maksudnya bakal dilaporkan lagi karena UGM ini? Ya, bukan persoalan itu. Kembali Mas Evan. UGM pun sekarang sudah dituntut karena ada masalah-masalah. Maksudnya UGM juga bisa sebagai lembaga sebenarnya kalau misalkan ada alamat yang dikatakan Bang Roy sudah disimpan semua, tentu ada orangnya loh. Ada orangnya. Nah ini yang perlu diungkap. Ada kan Mas Roy? Kalau dan ini sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Fakta, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, tempat di mana membahas berbagai peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik berdasarkan informasi yang tersedia dalam mengedepankan fakta, data, dan proses hukum yang berlaku. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi mengikuti perkembangan kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang kebencian publik, kita juga tidak sedang berkumpul menjatuhkan kehormatan seseorang. Kita berdiri di sini untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar dari semua, yaitu tentang kebenaran, integritas, dan marwah dunia pendidikan kita. Beberapa tahun terakhir, sebuah pernyataan sederhana terus terbendung di ruang publik kita. Sebuah pernyataan yang seharusnya bisa dijawab dalam waktu 5 menit, namun anehnya terus berduri menjadi bola salju yang tak kunjung usai. Pertanyaan itu adalah, di mana ijazah asli Pak Jokowi? Sebagian orang ini dianggap angin lalu atau sekedar komunitas politik. Namun, bagi kita yang berpikir jernih, ini adalah ujian terbesar bagi transparansi hukum dan moral akademik bangsa ini. Kita melihat bagaimana kelompok masyarakat, aktivis hingga para praktis hukum tidak lelah melayangkan gugatan ke pengadilan. Mengapa mereka begitu gigih? Apakah mereka kurang kerjaan? Tentu tidak. Masyarakat bergerak karena mereka merasakan ada yang tersumbat dalam saluran keterbukaan informasi. Ketika seseorang warga negara meminta bukti otentik dari pemimpinannya, ini bukan penghinaan. Itu adalah hak konstitusional. Namun, apa yang didapatkan? Setiap kali gugatan dilayangkan, publik justru disungguhin argumen-argumen formalitas, menghindari substansi perkara. Juru bicara demi juru bicara tampil di media, memberikan pembelaan lincah, tapi penonton sekalian, di dalam hukum, kata-kata bisa diperdebat, sedangkan bukti fiksi adalah kebenaran mutlak. Desakan ini meluas ke ruang digital. Jutaan pasang mata mengawasi, petisi ditandatangani, dan diskusi publik digelar di mana-mana. Ini membuktikan bahwa rakyat tidak bodoh. Rakyat menginginkan satu hal sederhana, kejujuran yang kasat mata, bukan sekedar klaim di atas kertas berita. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke kampus-kampus, untuk di mana idealisme belum mati, untuk para siswa berada. Mengapa mahasiswa ikut turun ke jalan, dan mengapa mimbar bebas terkait isu ini? Karena mahasiswa, ijazah bukan sekedar selembar kertas untuk mencari kerja. Ijazah adalah simbol cuncuran keringat, malam-malam tanpa tidur, ujian yang berat, dan yang terpenting, integritas ilmiah. Saat mahasiswa melihat ada standar ganda dalam masyarakat kecil, harus melewati verifikasi berlapis-lapis untuk membuktikan keaslian dokumennya, sementara seseorang pimpinan tertinggi terkesan dilindungi dari pembuktian yang sama, disitulah rasa keadilan mahasiswa terusik. Mahasiswa tidak hanya mendesak individu, tetapi mereka juga mengetuk pintu universitas yang terkait. Dalam hal ini UGM. Mahasiswa menuntut agar institusi pendidikan tinggi tidak terseret dalam arus politisasi. Kampus harus berdiri tegas sebagai benteng kebenaran. Pernyataan pers dan pihak kampus saja tidak cukup jika publik tetap melihat ada celah keraguan. Mahasiswa menuntut independensi total. Perlihatkan fisik ijazah itu, biarkan ahli mengujinya, dan selesaikan perdebatan secara ilmiah. Jika dunia akademi diam, maka kita sedang melegalkan mati kejujuran intelektual di negeri ini. Penonton yang saya hormati, polemik ini semakin memeruncing karena para tokoh politik dan tokoh nasional juga
mulai bersuara. Pengamat akademis senior hingga politisi posisi berkali-kali melontarkan tantangan terbuka. Tantangan yang sebenarnya sangat mudah dipenuhi. Luangkan waktu 5 menit di depan kamera, bawa ijazah yang aslinya, tunjukkan ke media cetak dan elektronik. Selesai. Jika hal itu dilakukan, maka seluruh kegaduhan politik akan runtuh seketika. Spekulasi akan mati dan para pengkritik akan terbungkam dengan sendirinya. Namun mengapa tantangan 5 menit ini tidak pernah terwujud? Sikap diam dan pengabaian ini justru menjadi blunder politik. Para tokoh nasional menilai bahwa pembiaraan ini merugikan legislatif institusi kepresidenan itu sendiri. Ketika sebuah polemik dibiarkan menggantung tanpa titik terang, masyarakat akan terus terbelah dalam kecurigaan. Ini bukanlah di soal personal Pak Jokowi. Ini soal bagian kita mendidik generasi masa depan tentang arti sebuah pertanggungjawaban publik. Seseorang pemimpin yang berjiwa besar tidak akan membiarkan rakyatnya bertengkar demi membela atau menggugat sesuatu yang sebenarnya sangat mudah dibuktikan. Tuntutan agar ijazah ini diperlihatkan bukanlah sebuah kebencian, melainkan sebuah kerinduan akan kehadiran pemerintah yang bersih, transparan dan tidak menyisakan ruang gelap sekecil apapun bagi keraguan rakyatnya. Jika hari ini kita diam melihat standar moral pemimpin diturunkan, maka besok lusa kita tidak punya hak untuk memprotes. Jika ketidakjujuran menjadi hal yang lumrah di sekitar kita, mari kita terus kawal isu ini dengan kepala dingin, berbasis data dan mengutamakan koridor hukum serta etika akademi. Kebenaran mungkin bisa tertunda, kebenaran mungkin bisa ditutupi, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Untuk itu teman-teman, mari kita juga bacakan komentar-komentar dari teman-teman yang memberikan saran dan tanggapan. Kita mulai dari komentar Musitengo Wanoridoro Bangan Meni. Alhamdulillah, teruslah berdoa dan bersyukur kehadiran Allah swasta. Wahai rakyat Indonesia, doa dan syukurmu itu penting untuk negeri. Kita bacakan komentar dari Harisman Lija. Semoga Allah membuka semua kebenaran. Amin, amin, amin. Kita bacakan komentar dari Abdul Karim. Untuk Pak Hakim, semoga menjadi hakim yang adil dan seadil-adilnya. Apabila tidak berani mengadili seadil-adilnya, maka mati saja daripada banyak. Kita bacakan komentar dari Dasril. Begitu jelas keterangan Bu Tifa. Apakah hakim tidak memahaminya? Apabila ijazah Jokowi juga tidak ditampilkan pun dipanggil di sidang tak mau hadir, Jokowi adalah penjahat dan sudah mempenjarakan rakyat tak jelas ijazahnya. Kita bacakan komentar dari Bang Atala di Dion Ramadan. Ayo maju terus para penegak kebenaran, usut terus sampai ijazah dibuktikan, ditunjukkan ke Dr. Tifa, dicek keabsahannya. Berani hadirkah Pak Jokowi di persidangan? Itu momen yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Indonesia untuk membuktikan asli apa palsu ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Kita lanjut dari komentar Matitin Titin. Selama saya punya presiden yang saya alami dari Pak Harto sampai Prabowo, cuma satu yang jadi polemik, yaitu Jokowi yang paling kanjut. Oke. Kita lanjut dari komentar Pak Udin. Jokowi jadi merusak hukum dan pendidikan kepada Menteri Pendidikan, bukan dan bayaran beberapa. Teman-teman, masih banyak komentar-komentar teman-teman yang masih belum kita bacakan, dan kita akan bacakan komentar itu pada video berikutnya. Tetaplah berada dalam channel Jejak Fakta. Baik teman-teman, sampai disitulah pembahasan kita pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama channel Jejak Fakta, mengungkapkan fakta, mengikuti proses hukum, dan menghargai kebenaran berdasarkan bukti. Terima kasih, salam perubahan.